Kalau anak terbiasa diberikan masa transisi seperti itu, diberitahu, she know what to expect, dia akan merasa aman. Dia akan merasa dunia itu nggak berbahaya bagi dia. Fase meniru itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Sentuhan, intonasi, dan cerita. Sentuhan itu ya itu tadi, sering kita saat 0 sampai 6 tahun itu hug, kiss, cuddle, wrestle together kalau anak laki, atau dielus-elus punggungnya saat mau tidur. Yang jelas physical touch-nya itu harus sesering mungkin. Yang kedua, intonasi. Ketika kita berbicara dengan anak itu intonasi kita itu harus lebih meninggi, kayak you so cute, gitu. Bukan you so cute, nggak lucu banget ya kalau kita ngomongin sama bayi kayak gitu. Oh, you're so cute, I want to eat your cheek. Jadi nadanya itu tinggi, dan nada tinggi itu ternyata dari studi dinyatakan merangsang pertumbuhan sinaps di otak bayi. Masya Allah. Dan kayaknya kita sendiri juga akan otomatis ya kalau sama bayi, sama anak kecil. Oh, you did that, Masya Allah, such a good job, gitu. Nggak usah dipakai-pakai, kita pasti ngomongnya itu sama anak kecil kayak gitu. Karena naturalnya gitu ya. Kalau nggak natural ya berarti harus belajar ini ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Ngomongnya harus intonasi yang pitch-nya itu tinggi, tapi bukan marah, gitu. Maksudnya ngerti ya? Cerita, yang dimaksud cerita ini bisa cerita dalam arti membaca buku buat mereka, atau menceritakan apa yang sedang kita lakukan. Contohnya misalkan saat ganti pampers gitu ya. Mama mau ganti pampers Umar. Dibuka dulu. Ini wipe-nya dingin loh ya. Bentar ya, mau mama wipe dulu. Dingin mama, dingin mama. Kayak gitu. Sekarang ganti yang baru. Ditutup. Pakai celananya. Anget udah. Cerita the process. You're doing what you're doing to her or to him. Itu bagus sekali untuk dilafadzkan karena membuat anak semakin terangsang untuk merekam semua kata-kata kita. Dan dia tahu akhirnya, oh ini dingin, ini buka, ini nutup, ini anget gitu. Bisa ya? Wah Mbak, harus cerewet. Iya, harus cerewet. Ternyata jadi ibu itu nggak bisa cuman ngomong 1, 2, 3. Harus cerewet. Menceritakan apa yang sedang kita lakukan. Mama ini mau bersihin tempat tidur. Kakak mau lihat. Oke Mama, kita cerita, kita tarik dulu spraynya, terus kita taruh ini, kayak gitu. Then she will bond with you. Mereka akan dekat dengan kita, mereka tahu, oh itu. Kemudian tahu juga urutannya, keseharian. Fase meniru untuk umur 0 sampai 12 bulan, respon kita harus cepat dengan sentuhan. Lari kalau perlu. Ada melihat beberapa ibu ketika bayinya nangis, bayi ya, dibiarin aja. Nah, nanti diam-diam sendiri gitu. Subhanallah, no, it's wrong untuk melakukan itu. Jangan dibiarkan. Kalau bayi nangis itu harus segera disambut. Yang kedua, ekspresi wajah kita itu harus berlebihan. Harus kalau sama baby 0 sampai 12 bulan itu misalkan kita seneng banget gitu, wajah kita itu harus yang you're so happy baby gitu. Atau kalau nangis, you're so sad, kayak gitu. Wajah kita itu harus benar-benar kayak nangis beneran. Yang ketiga, intonasi tadi, nada tinggi. Sudah ya? Tadi sudah saya contohkan nada tingginya yang seperti apa. Kemudian tiru suaranya, misalkan mama, mama gitu. Kita tiru mama, mama gitu. Dan lafadzkan gerak-geriknya dengan kalimat. Misalkan dia sambil ngemut jempol, mama, Omar ngemut jempol. Jadi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ada maknanya. Yang terakhir, perhatikan juga kecenderungan terhadap orang asing. Ini kadang kita maksa anak bayi itu untuk suka dengan kita. Kalau kita orang asingnya ya, atau ibu suka nangis mak, nggak apa-apa nanti diam sendiri, itu nggak boleh. Dia merasa nggak aman, nggak nyaman, berarti ya kita sebagai ibu harus tidak melakukan itu. Jangan berikan bayi itu kepada dia kalau dia nangis. Ada beberapa bayi yang memang sangat sensitif dengan suara, dengan raut wajahnya orang asing. Maunya sama ibu aja. Contoh baby talk, mama pakai kacamatanya Nisa, mama pakai kacamata Nisa gitu. Diulang-ulang boleh. Atau kalau misalkan bayinya menguap, Karim ngantuk. Atau misalkan random aja, mama sayang Fatima gitu sambil nyium pipinya. Terus dia nangis, Dina lapar mama gitu.
Ya ini mama bikinin ya, ngangetin airnya dulu. Terakhir, kita namakan barang-barang itu dengan satu kata. Buku, meja, kaki, tangan. Yang jelas memang harus short sentence, 2 atau 3 kata. Keuntungannya kalau kita melakukan itu, anak itu akan rasa aman. Karena, when I feel something, my mom will come and get me. Dia anak akan merasa disayang, jelas itu. Apalagi kalau sentuhan fisiknya itu sering. Itu yang mereka butuhkan kalau masih kecil, masih bayi. Dia akan merasa nyaman. Oh, kalau udah lihat wajah wanita itu yang di depanku ini, udahlah, bisnisku akan selesaikan gitu. Bisnis apapun, lapar, ganti pampers, pipis gitu. Yang terakhir itu akan menstimulasi otak anak. Sinaps-sinapsnya itu akan kaya karena dengan bicara itu akan timbul sinaps-sinaps atau listrik yang ada dalam nyambung gitu loh. Ada kayak kabel itu darinya nggak nyambung dengan kata itu akhirnya nyambung gitu maksudnya. Fase meniru balita yang 1 sampai 3 tahun itu juga sama. Harus direspon cepat, kemudian kita artikan gerak-geriknya itu dengan kalimat, kakak pupuk, kakak ngantuk, kakak pipis gitu. Atau kakak lagi masak ya. Misalkan dia lagi main masak-masakan. Atau dia lagi main mobil-mobilan. Kakak lagi nyetir mobil, mau kemana? Kenalkan 1 atau 2 kata, yaitu tadi misalkan mobil. Ada contohnya nanti ya. Beri 1 perintah, pastikan ada berita untuk masa transisi. Maksudnya misalkan gini, 1 perintah, kakak dipakai jaketnya. Udah, itu aja. Ya, kakak dipakai jaketnya, habis itu sepatu, habis itu topinya. Karena kita bentar lagi mau ke rumah nenek. Gitu. Itu terlalu panjang untuk anak 1 sampai 3 tahun. 1 perintah aja, kakak dipakai sepatunya, udah dipakai. Pinter, bagus, Masya Allah, good job. Sekarang pakai jaketnya. Pakai dia udah jaketnya. Well done, Masya Allah. Way to go. Now, put your hat. Pakai topinya. Kayak gitu, 1 persatu. 1 perintah. Dan harus ada berita untuk masa transisi. Jadi misalkan gini, kita lagi main di rumah temen. Dia anak umur 2 tahun lagi main, asik banget sama temennya. Kakak, 5 menit lagi ayah datang untuk jemput kita ya. 5 menit lagi ayah datang. Udah, kita pergi. 2 menit lagi kita kasih tahu. Kalau dia memang sangat enjoy itu, jangan sampai warningnya cuma sekali. Biasanya susah. Kakak, 2 menit lagi ya, kita pulang. Gitu. Itu maksud dari ada berita dari kita bahwa bentar lagi kita akan ganti suasana. Dari suasana di rumah teman, dia akan naik mobil untuk pulang ke rumah. Kalau anak terbiasa diberikan masa transisi seperti itu, diberitahu, she know what to expect, dia akan merasa aman. Dia akan merasa dunia itu nggak berbahaya bagi dia. Jadi dia nggak merasa khawatir, nggak penakut, nggak menjadi anak yang timid, itu manfaatnya. Yang terakhir, ungkapkan kegiatan rutin harian dan urutannya. Misalkan ganti spray. Mama mau ganti spray, sini kakak. Kalau udah seminggu, spraynya kita ganti. Kita ambil ini semua bantal sama selimutnya, taruh di samping. Sambil ngomong, kita tarik ini ke atas. Dari ujung sini ke ujung sini, kemudian kita taruh yang baru. Gini caranya. Kita taruh pojok sini dulu. Pokoknya yang jelas kayak guru gitu ya. Jelasin bagaimana melakukannya. Atau urutan, misalkan kalau kita beli sesuatu, kalau sudah kita bayar baru boleh kita buka. Urutan seperti itu pun juga harus kita kasih tahu. Kalau kita beli es krim, ya harus bayar dulu baru kita bisa buka dan makan es krim itu. Urutan itu yang saya maksud. Rutin harian dan urutan. Yang terakhir, saat bermain dengan temannya itu, kita nggak boleh involve. Hanya boleh diawasi sambil awal-awal tadi dikasih berita. Nanti kakak main sama si A, gantian mainannya ya, tiap 5 menit. Kalau misalkan butuh mama bantu, panggil mama. Contohnya misalkan, itu tadi, kakak 5 menit lagi kita berangkat ya. 5 menit kemudian kita bilang, ayo kak kita berangkat sekarang. Masa transisinya kita beritahu. Contoh yang kedua, Sofia sayang, tolong ambil piringnya. Dia sudah ambil piring. Bagus, sekarang taruh di meja makan ya. Sofia sayang, lo ngambil piringnya terus taruh di meja. Lebih susah bagi mereka untuk memahami. Kalau itu 2 instruction. 1 instruction, selesai kita kasih instruction yang berikutnya. Seiring dengan umur itu nanti. Yang ketiga misalkan, Amar main mobil-mobilannya nanti gantian ya. Itu tadi berita untuk ketika dia akan main dengan temannya. Sehingga kita cuma ngawasi karena sudah dikasih preambul dulu sebelum
bermain. Ini yang berikutnya. Mama pingin Azizah taruh sepatunya di rak. Ini sebuah bentuk perintah, tapi dengan cara yang mudah. Gitu. Mau dibantuin atau bisa sendiri. Kalau kita nyuruh anak umur 12 sampai 3 tahun itu seperti itu. Mama pingin Azizah sholat isya. Mau dipakein mukenanya atau bisa pakai sendiri. Yang terakhir ini terkait dengan urutan tadi. Rani, kita bayar dulu, baru bisa kita buka permennya. Ada sequence dalam hidup itu, ada sequence, ada urutannya. Kita masuk rumah itu ya sepatunya dicopot, bilang assalamualaikum, baru cuci tangan. Ada urutannya. Anak itu harus diberitahu kebiasaan seperti itu. Sehingga nanti sesudah saat gede itu sudah selesai tugas kita untuk ngomel. Jadi masih kecil ke sering diomelin dalam konotasi positif ya. Nanti gedenya itu lebih gampang. Kita dealing dengan mereka. Dia akan belajar juga untuk mendengar. Dia akan makin percaya diri dan bonding dengan kita itu akan semakin kuat. Semuanya bagus. Yang jelas dia merasa didengar ketika kita validasi apa yang mereka rasakan dan belajar mendengar ketika memberikan instruksi kepada mereka, dan dia merasa percaya diri karena nggak merasa bahwa life can change anytime. Dia nggak merasa seperti itu. Kalau itu dia rasakan sejak kecil, it's too much. Memang life can change anytime, tapi nanti kalau dia sudah dewasa, dia bisa memahami itu dengan gampang. Kalau dari kecil tiba-tiba B, tidak diberikan masa transisi sama sekali, mereka akan takut akhirnya menjadi anak yang something can happen anytime, something bad can happen anytime, something not fun can happen anytime. Bondingnya kuat.